Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Ana donya mek mampir ngombe iku tembung paribasane. Ayo nggunakno akal sehate supaya slamet sak tindak lakune. Mulane watak ini drengki aja digawe. Jangan lodeh dibumbu kencur dulur-dulur kabeh tak dongakno panjang umur. Ela elo ayo nantur kebecikan. Ela elo anak putu cek antuk kamulyan. Ela elo kabar apa ojo dipercaya. Ela elo iku ngrusak kerukunan bangsa. Sampean karo aku ojo katut-katut wong sing keliru. Mulane ayo bersatu bangun negarane cek tambah maju. Aku tuas. Lah isin lah apa? Malu apa? Ya kedisi andayoe. Ludruk iku. Iya. Wonge sregep-sregep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Cak Marsam. Marsam. Lah iya. Kanca. Mulai ndek kandungan wis dadi kanca. Kok iso? Iya ya. Dino iki, yo detik iki, Iya. aku kumpul karo senior-senior. Iya, Ya. Tapi tak bukae dhisik. Bukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pendengar setia obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kebetulan hari ini, detik ini, saya ketemu dengan senior kita, Cak Sadirun. Nah, kalau goki sejarah. Lah iki lho sejarah wong barang zamane lerok. Iya iki Cak Marsam. Nah, alhamdulillah. Iki aku yo ora ngundang, aku yo iki mau jagongan yang kene iki ibarate ngono iki. Apa? Lah awakmu gak ngundang kok mulie ya apa iki? Lah aku ya padha mulih bareng ya. Ya. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita ketemu dengan senior-senior kita. Kalau sudah tadi itu diawali dengan Jula-Juli. Iki khas Jawa Timur iki mesti ana Jula-Juli. Ya dah. Nah, berarti kita membicarakan masalah ludruk. Nah, Seni ludruk. Seni tradisional sing diduweni Jawa Timur khususnya Malang. Ya. Nah, Cak Marsam, Cak Sadirun, ini sudah ngumpul di sini. Lah, pertingi ini. Nek iki. Pertanyaannya. Ya, ngobrolku iki kepingin kamen. Wis potongane ngene. Iki arep tanggapan opo ancene teko rene? Enggak, aku ki mang ya perkara malu pertinyi. Ya, gini, Cak Sadirun, Ya, kita ngobrol ini, saya itu kepingin tahu sejarahnya ludruk dulu. Ludruk kesenian yang nun sewu. Ini tidak semua anak muda sekarang itu ngerti apa itu ludruk. Apa itu kesenian ludruk ini, padahal ludruk sendiri ini adalah awal dan cikal bakal itu sejarahnya. RRI itu pertama loh. Ya. Perjuangan Cak Marsam. Gitu. Iya. Nah, iki piye? Cerita kandhanono. Tak kandhani. Iya. Jadi ludruk itu iku sing bener, sing cerita aja aku. Oh,
Jadi iki mang ini ya. Sing bener sing cerita kene. Oh, ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing bener cerita ngono. Tidak apa-apa. Oh, enggak, iya, memang pancen ngono. Pripun? Ya, lek ngomong tentang kita ngomong berbicara tentang sejarah ludruk otomatis kan gini ya. Jadi ludruk sebenarnya sejak abad ke-12 itu kan sudah ada namanya ludruk Bandan, yaitu ludruk yang menggunakan apa kanuragan, ilmu kanuragan atau kaktelan. Tapi menurut musyawarah ludruk se-Jawa Timur tahun 1968 disepakati bahwa sejarah perkembangan ludruk itu apa tahun 1907 yang dirintis oleh Pak Santi dan kawan-kawan. Jombang ya. Jadi Pak Santi itu adalah seorang petani yang tidak kaya. Tapi orangnya cerdas, lucu, pinter banyol. Lucu pinter banyol. Iya. Tapi karena Pak Santi itu orangnya kreatif, jadi apa ya? Kanggo kepingin menghibur diri dengan melalui ngamen. Dari kampung sini, kampung itu ngamen. Tapi supaya ngamen waktu itu apa menggunakan gong mulut ya. Ngomong ganon. Kemudian ketemu dengan Pak Amir. Pak Amir itu yang pintar ngendang, akhirnya mereka berdua apa ngamen berdua. Tapi supaya pertunjukan ngamennya itu lebih menarik, diajaklah Pak Pono. Kongkon jandan wedokan yang dinamakan tanda ludruk. Mulane ana kidungane, Kak. Kidungane. Kentang gebes lakone ludruk panjak kendang nabuhe dodok. Ireng manis tandake ludruk wong lanang sing macak wedok. Oh iya. Gitu. Aku sing seneng garis bawahe cuma iya. Jula-juli Jombangan. Jula-juli Jombangan. Jadi coba cek ono runtut ke Malangnya ya. Pak Santi dan Pak Amir, Pak Pono itu ngamen di mana-mana supaya tidak diketahui oleh tetanggane. Ya. Jadi berdiah diri ya, telontengan. Jadi orang sana orang Jombang nyebut itu lorek ngamen utawa lerok ngamen. Karena pertunjukannya apa ya ngamennya Pak Santi dan kawan-kawan itu menarik, sering diundang ke orang punya hajat. Tanggapan. Lah iku sing diarepno ya tanggapan. Lek ngomong ludruk kudu tanggapan. Terus pertunjukannya itu ada muatan-muatan apa ya? Pesan-pesan moral. Makanya orang Jombang nyebut besut. Beto maksud. Berarti besut itu kirata basa. Kirata basa. Ono maknane beto maksud. Beto maksud. Mulane apa ya? Esensi dari dengan ludruk itu jadi hiburan pendidikan ya. Terus pertunjukan besut itu kan diawali dengan apa ya? Prosesi apa ya? Ritual. Ya, ritual setelah itu diadakan tari selesai ritual upacara itu tadi sesaji kemudian nari gagahan. Tarian itu diambil dari gerakan topeng, sandur, pencak. Makanya dijuluki tari Norno. Tari yang bermacam-macam. Artinya yang dikolaborasi dari macam-macam kesenian. Tari. Gerakannya gerakan pencak, sandur dan makanya tari Norno. Di dalam aksesoris tarian itu tadi menggunakan remong. Makanya disebut tari remong. Terus kemudian tari remong itu tari gagahan itu tadi kan menggunakan ini menggunakan gongseng. Kemudian ada beberapa gerakan kepalanya gila-gila, kakinya gedruk-gedruk. Makanya timbullah istilah ludruk. Nah, korone mung gedruk niku gila-gila karo gedruk-gedruk. Lah perkembangan ludruk itu kan ya dari Jombang berkembang kemudian ke Mojokerto, Surabaya, Jember, Pasuruan, Lumajang dan Malang. Lah di Malang ini sumbernya seniman-seniman kreatif dulu itu. Gudangnya seniman hebat. Ya. Kalau sudah ada kata-kata seniman hebat. Gitu. Apalagi Cak Sadirun, Cak Marsam. Salah satunya seniman hebat. Nah. Ketok. Ngene. Ketok. Sing perlu digarisbawahi siji. Ya. Pak Santi. Pak Santi. Nah.
di samping lucu yang paling penting kayak modalnya pelaku seni ludruk cerdas. Cerdas. Betul. Pak Santi Pak lucu, Ari, lucu, cerdas, Nah. sing tak garis bawahi ngamene sik izin. Nah ya. Kok dicelontengi ku, Mang? Iya, Wedi iya. karo tanggane. Nah, dari sejarah ini, nah saiki aku tak takon iki pelakune. Iya. Ya. Saiki uripe nang ndi? Ludruk. Loh, Kemana? ludruk. Saiki katakan sekarang saat ini ludruk itu tiap malam main. Se-eksis, Pak. Ludruk itu tiap malam sekarang main. Nah, sekarang ada penunjang. Kalau dulu orang main ludruk itu nggak begitu akeh wong. Iya, iya. Eruh, ngerti. Tapi sekarang begitu munculnya beberapa media termasuk YouTuber dan sebagainya. Iya. Tiap malam sampean buka channel YouTube, sampean ketemu ludruk. Oh, ini. Loh iya. Pokoknya nang YouTube buka mesti ana ludruk. Iya. Nah, cuman masalahnya yang tidak bisa kita hindarkan ternyata benar. Tapi gak usah balik masalah. Ya, iya. Gak masalah. Gak masalah. Ayo diselesaikan masalah. Ayo. Bahasanya gini. Bahasanya gini. Ludruk tadi itu kan berasal dari Pak Santi rakyat kecil. Iya. Rakyat kecil, ya kan? Iya. Nah, walaupun sekarang ini ludruk tanpa adanya cawe-cawe pemerintah dan sebagainya, insya Allah ludruk tetap eksis, tetap bertahan. Lah iki nek ngomong-ngomong ojo cawe apa gak usah Cawe-cawe. dari pemerintah. Iya. Betul, saya ingat omongane almarhum Suwardi Mas Kata Mas. Iya, iya, iya. Jadi awak dhewe dadi seniman ludruk iku daftare nang sapa? Loh, daftare kan iya. Awak dhewe dadi seniman ludruk iku kan daftare nang sapa? Daftare nang Gusti Allah. Nah. Lah, mulane ayo lek kepingin apa? Nguri-nguri atau nguripi ludruk, ya belajarin temenanan, Rek. Ya, Gak usah njakakno apa pemerintah. Nah, ini. Dengan tidak mengharapkan Ya. pemerintah. Wong Iya. pemerintah iki yo rakyate dhewe. Iya, iya, iya. Tujuan kita ke depane yo lek si ono riko. Ya, ya, ya. Ya. Jenengan apa maneh aku. Nah, ini ke depannya untuk memperkenalkan generasi ke generasi ini. Nun sewu, sekarang anak muda, kalau tidak kita itu edukasi tentang ludruk budaya, apa sejarah koyo ngono, apa sejarah iki memang bener-bener bangsa Indonesia iki juga dari ludruk ini. Ya, ya. Perjuangannya. Ya, ya. Gitu? Ya, Ya. Nah, Ya. Ya makanya yang perlu sekarang dibahas ini ya, yang perlu harusnya diseminarkan, harusnya dibahas bersama antara stakeholder ya. Ya. Ya pelaku seni, ya pemerintah, ya termasuk ya media sing afiliasi nang kene pemerintah termasuk RRI dan Betul. sebagainya. Ya, ini yang jadi kendala. Sekarang ini ada ludruk ya. Nah, kan sistemnya juragan. maksudnya? Bos. Oh. Jadi bukan organisasi. Lek biyen kan ono ludruk organisasi, Nah. waktu cek ngedong, cek Ya, nobong. Sekarang enggak ada. Oh gitu. Nah, Iya, iya. kelemahannya mohon maaf ya. Bukan sekedar bukan akan mengkritik tapi saya berbicara fakta. Lah juragan iki krono iki wis urusannya bisnis ya. Orientasinya komersial. Nah, kadang-kadang mengabaikan unsur seni macam-macam dan sebagainya. Oleh sebab itu buncine wong duwe ludruk iki pokoke duwe panggung, duwe dekor, duwe gamelan dan sebagainya sedidol. Nah, perkara pemain dia cari yang matang. Oh, Nah, ini. sehingga yang jadi kendala sekarang, proses regenerasinya bagaimana nanti? Iya. Nah di sini nih harapan saya banyak yang harus bertanggung jawab di sini, misalnya pemerintah, ya swasta yang berkepentingan dengan bagaimana uri-uri budaya ludruk. Lah, Ya ya. minimal ono kudu suatu saat pada saatnya ono diklat tentang bagaimana pementasan seni ludruk. Iya. Nah, ya kan? Soalnya di ludruk itu ada yang namanya teatrikal, gerakan teater. Iya. Enggak sekedar metu panggung ngomong bukan. Ya, ya, Ya ya. kan? Ada ilmunya di sana. Ya, terus kemudian wawasannya harus ditambah karena apa? Begitu bicara tentang dialog, apa yang kita dialogkan harus paham. Nah, apalagi katanya Pak Marsam tadi bahwa ludruk itu muncul jare besut. Ya ta? Iya. Ya. Betul maksud. Betul maksud. Berarti ludruk itu begitu keluar punya visi misi. Betul. Betul. Nah. Iya, iya, iya. Nah, Dadi ludruk lek metu ya ana
Opo sing mau gowo jok mek sekarang ngomong. Oh iya Gitu ya. Lah lek lu sekedar ngomong ya akeh tunggale. Ya, terus gimana, Pak? Cak, gitu. yang namanya kesenian apa saja terutama ludruk. Iya. Itu kan tut lakune zaman. Iya. Tut lakune zaman. Makanya ludruk itu akan apa mau pentas di mana, siapa penontonnya itu sangat penting. Ya. Terus di bawah itu tadi saya cabut karena apa katanya Cak Dirun tadi? Perlu menyiapkan regenerasi. Nah, ini betul. Lah kalau kepingin menyiapkan regenerasi, ya itu tak cabut omongan saya bahwa enggak kudu njakokno pemerintah. Ternyata pemerintah, masyarakat dan seniman harus saling sinergi. Saling sinergi stakeholder itu mah gitu. Ini. Dari sekian apa yang jenengan maksud itu berarti ini pemerintah harus Melok cawe-cawe ternyata. Nggih. Ya, di situ itu. Nah, dari melok cawe-cawe ini untuk menambah suasana kentalnya ludruk atau mungkin tradisionalnya ludruk ke arah modernisasi. Lek durung toko mateng-mateng ini iki. Bagaimana ini untuk ke arah nun sewu tahun-tahun berikutnya? Apa ini ide? Ide mungkin dari Cak Sadirun atau Cak Marsam. Sampeyan ingin tahu kecerdasannya ludruk. Ya, Tak kandhani sampeyan. ya. Kan ya. Kecerdasannya ludruk satu. Di ngene ludruk itu ada spell, artinya semayan banyolan, Ya. lawaan, judulnya Tumpeng Maut. Ya. Oh. Tegese artinya Isinya Tumpeng Maut, hakikatnya itu adalah korupsi itu tidak bisa sendirian. Dilakukan berjamaah. iya. Betul. Ternyata kelakon di negara iki terjadi. Tumpeng Maut itu ternyata ada. Oh. Iku cerdas wong biyen. Jadi rusak durunge winara. Iya. Itu satu. Iya. Yang kedua, lakon Topeng Kembar Sarkawi. Kapituwa Sarkawi. Iya. Marjoko kepingin dadi lurah guwak-guwak dhuwit. Iya. Ngedum. Nah, ngedum itu. Sekarang no mohon maaf blak-blakan ae. Iya. Calon DPR ndi sing gak mbuak dhuwit. Kabeh mbuak dhuwit dan ternyata itu terbukti. Ojo ado-ado. Aku inginane yo ngguwak dia. Tapi coba banter. Iya. Ojo banter-banter. Ya, inilah berbicara tentang ludruk dan berkesenian. Iya. Pelaku-pelakunya karena kecerdasan yang dimiliki. Nah, kita harus belajar dari yang senior-senior ini untuk mengajari generasi pemuda-pemuda atau generasi berikutnya. Karena mereka hadir tidak akan sendiri. Mereka punya keturunan. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sampai bagaimana kelanjutan dari ludruk sebagai kesenian budaya ini supaya ada yang melanjutkan, paling tidak itu sekolah ludruk. Wah, luar biasa iki. Nah. Sekolah ludruk lho ya. Nah, ini media RRI sudah mewadai. Wah, dukung 100%. Ingat, nah, Ya. ludruk ini adalah perjuangan. Ya. RRI juga radio milik negara dengan perjuangannya. Ya. Ini bagaimana tokoh-tokoh ini? Nah, ini Jadi yang jelas begini, Jadi ketika tadi ada terusannya yang namanya Pak Santi kepada Cak Durasim dan sebagainya. Iya. Cak Durasim itu pelaku seni ludruk yang memang dia bisa dikategorikan pejuang juga. Iya, pejuang. Jadi bahasanya memang ludruk itu didirikan bukan sekedar untuk orientasi komersial, tapi berjuang memang. Apalagi untuk pada saat itu memang memerdekakan diri dari penjajahan Jepang dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu yang mumpung saya ada di sini sekarang ya, karena ludruk ini butuh hidup. Ya. Hidup bukan berarti kita kepada pemerintah minta ditanggap, bukan sekedar itu. Tapi yang penting tadi kendalanya adalah regenerasi. Ya kan? Regenerasi. Oleh sebab itu satu contoh misalnya, sekarang yang saya tahu RRI itu kalau di Jogja, di Solo itu ada ketoprak RRI Solo. Iya, Ada wayang orang RRI Solo. Sekarang harapan saya di Malang itu ketika Malang itu seninya itu ludruk ya harusnya Malang punya RRI. Iya.
Ludruk RRI di Malang. Iya. Sip setuju. Harus punya itu. Iya. Ya harus punya. Sekarang kemarin mohon maaf ya bukan karena apa. Di obrolan yang Tempo dulu. Iya. Ya saya sudah alhamdulillah tadi melihat dari hasil obrolan itu muncullah gedung auditorium yang sudah dibangun. Terima kasih. Iya. Nah, auditorium yang sudah dibangun ya kan. Nah, muncul itu. Nah, harapan saya nanti juga begitu sekarang. Ketika Pak Marsam berada di sini senioritas daripada Ludruk, ya karena butuh regenerasi ya itu tadi. Harapannya RRI memfasilitasi bagaimana kalau RRI ada diklat MC bahasa Betul. Jawa. Iya. Ya kan? Diklat MC bahasa Jawa. Buka diklat Ludruk. Setuju pol. Gitu kan? Ya, Karena gitu. kita berharap bahwa kesenian ludruk, terutama itu yang poin dari jantungnya ludruk itu adalah jula-juli. Apa makna dari jula-juli itu dulu? Supaya apa? Generasi kita tahu. Tidak semua orang loh Iya. ngerti tentang jula-juli. Betul. Tapi isi yang disampaikan di samping humor pasti adalah ada ibaratnya itu sindiran-sindiran yang seharusnya kita lakukan hari itu. Nah ini contoh nih. Pribadi. Kan jula-juli itu kan sebenarnya ada almarhum Cak Mantri mengatakan bahwa jula-juli itu njujurno ati supaya ora lali. Ora lali karo sapa? Ora lali karo Gusti Kang Maha Suci. Itu artinya bahwa jula-juli itu adalah kejujuran hati kita. betul. Nah, Nggih. kejujuran hati kita untuk ya ibaratnya wong dadi wongi sing temen, lah sing marang sing kuwasa ya juga gitu. Iya. Nah, Nggih. injing. Kemudian yang kan jula-juli itu fleksibel, luwes. Jadi jula-juli itu ada syair atau varian jula-juli itu bisa untuk apa saja. Iya. Untuk pendidikan, untuk kritik sosial, untuk pokoknya apa saja. Ngerayu? Oh, ya sangat bisa. Nggih. Lentur, fleksibel. Nggih. Makanya kalau melalui jula-juli saya yakin wah, luar biasa. Makanya kan yang harus diketahui masyarakat pada umumnya kan gitu kan. Ludruk itu, apa sih ludruk kan gitu. Iya. Ludruk itu isinya satu iringannya harus jula-juli. Juli. Nggih. Iringannya itu harus jula-juli. Pakeme cak ya. Ya. Heeh. Nah, itu harus jula-juli iringannya. Yang berikutnya pembukaan itu harus tari remong tadi. Remo. Nggih, betul. Itu pembukaan. Nggih. Setelah itu bedayan, dagelan, cerita. Ini pakeme ludruk. Pakem. Nggih. Nah, kalau sekarang ada yang macam-macam itu sebetulnya namanya saya katakan itu aksesoris. Oh. Pelengkap. Pelengkap. Nggih. Nah, Pengembangan. Nah, Nggih. pelengkap ya, Pak. Pelengkap, nggih. Dadi umpama cara apa dhewe iki duwe lambe iki rengen dikeki benges titik-titik gitu. Oh, pemanis. Nah, Pemanis. Tapi sing dadi masalah lek bengesan iki kekandelan ya welek. Iya. Malah koyo topeng. Makanya, oleh sebab itu pelengkap itu sebenarnya ya proporsional aja. Jangan lebih-lebih. Kan gitu loh. Iya. Ya proporsional, wong pelengkap. Gak leper ya. Ya gak oleh. Oh. Artinya proporsional sesuai dengan acara di situ gitu loh. Tapi ngene Cak, lek gimana kita berbicara tentang regenerasi, tapi kita sebagai pelaku ludruk yang sepuh ya harus kudu introspeksi rek, mawas diri, kudu gelem berbenah diri. Ayo. Ini kunci ini. Nah, kalau sudah ada sesepuh atau mungkin yang senior ini sudah berani untuk mengungkapkan berbenah diri yang bagaimana? Lah, ini. Sebetulnya kan begini, ludruk itu sekarang ini yang jadi problem itu kan belum mampu mengikuti alur zaman. Ini. Mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali, saya mohon maaf sekali. Iya. Gitu. Jadi dialog kita gitu, yang disampaikan oleh Besut tadi itu belum sampai ke sana. Oh. Intinya gini, jadi ludruk ya tetap ludruk. Yang perlu dirubah itu kalimatnya. Ini lah kalimatnya kita itu apa pentas di mana, siapa penontonnya. Oh gitu. Jadi oleh sebab itu tadi modal dasar sebetulnya ludruk itu bukan sekedar bisa ludruk. Tadi lho Pak Santi tadi lho. Cerdas. Selain lucu itu cerdas. Iya. Iku ludruk. Ludruk. Lek gak cerdas gak iso dadi ludruk. Sajane ngono. Sajane ngono. Ya, kalau berpikir masalah cerdas. Sajane ngono. Iya. Ini kalau gitu saya bisa menangkap bahwa ketika kita itu tampil, ketika itu kita itu ibaratnya ada tanggapan atau mungkin
uri-uri opo bisane ini, kecerdasan ini penting. Iya. Nah justru dari kecerdasan ini, nun sewu ini, ya opo carane dari kecerdasan ini bisa diturunkan, tidak hanya anak awake dhewe, tetapi generasi-generasi yang ya opo carane ludruk ini dikemas, arek iki cek seneng. Ya. Lah iki Nah. tanggung jawab sampean ya. Sebetulnya kan sederhana. Piye? Anak muda sekarang itu yang namanya manusia hidup itu kan yang jelas kan punya tanggung jawab. Punya beban hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu saya katakan kalau ludruk itu nanti bisa dipakai untuk mencari mata pencaharian, kabeh akan berbondong-bondong, Pak. Oh, no tiba ya. Mulane bener, Cak. Berarti logika itu sama logistik kudu imbang. Iya, Bang. Iya. gitu. Iya. Jadi mohon maaf. Jadi bapak saya dulu ketika belum mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, mohon maaf. Iya. Bapakku itu yang nglodruk dhisik gawe Nah. ngopeni aku. Mulane jadi turunane ludruk. Itu ceritanya. Jadi lah anak muda sekarang mestinya ketika nanti nglodruk itu iso gawe mata pencarian. Iya. Mesti nglodruk. Betul. Pasti nglodruk itu sudah. Berarti kita yang sebagai generasi penerus dari ludruk, Cak Sadirun, saya Sak Marsam ini, bagaimana untuk memberikan, non sewu, pembelajaran tentang ini, berarti bagaimana ini kuncinya. Nah, bagaimana ini kan kuncinya. Iya. Nggih. Nah, edukasinya terhadap pendidikan untuk anak-anak. Betul. Nah. Harus melalui jalur pendidikan. nggih. Nah, Lah, oleh sekarang sebab- gini, Mas. Iya. Lah, berarti Kalau SD, anak-anak SD sudah pandai untuk Gamelan. gamelan. Nggih. Berarti ada kurikulum tentang kesenian ludruk. Nah, ini PR juga Ya, terhadap kita media ini PR juga. Nggih. Nah, harapannya panjenengan ini tentang wis tak sediani iki tempat, ya, iki media, iki tempat, iki barange, bagaimana? Nah, saya jadi pertanyaan saya. Iya. Siap ya. Loh, kita Siap. siap. Iya. Kita siap. Jadi memang ludruk sekarang itu kan persoalannya kan cuma itu tadi. Iya. Ya kan? Jadi regenerasi. Misalnya sekarang di pemerintahan sekarang. Kan sekarang ada di Malang ini, Kabupaten Malang saya tahu, itu kan kepala Dignas. Ya, kepala Dignas. Terus kemudian kepala kebudayaannya itu beda. Kepala dinasnya beda. Nah, sekarang di pusat antara Dignas dengan Menteri Kebudayaan sudah sendiri-sendiri. Nah, kan nanti mungkin regulasinya kan jelas tertata itu bagaimana Ya, kan gitu kan. iya. Oleh sebab itu saya sering kemarin bersama kepala bidang kebudayaan di Kabupaten Malang saya sering ngobrol. Ya, ini. Sering ngobrol. Ya. Nah, utamanya bagaimana regenerasi ini nanti pariwisata, Parbud ya, budaya dan pariwisata Kabupaten Malang punya seakan-akan punya kewajiban moral, terus kemudian RRI punya kewajiban moral, itu nanti bagaimana, itu aja. Karena walaupun bagaimana ya yang namanya uri-uri, aku bolak-balik ngomong, lek pejabat nek terima ayo kita uri-uri, tapi nggak ada implementasi yo gak ono popone. Kan begitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya pejabat ayo kita uri-uri loh, pejabat tantang. Oke. Lah nanti permasalahan sekarang ada pertanyaan katanya Cak Marsam. Lek kok wis aku menyiapkan fasilitas, sing mulang ludruk sapa? Lho dicari yang senior. Bah, iya. Lah. Dicari yang senior, Iya. Cak Marsam. Iya. Misalnya tak siapa banyak itu. Kumpulkan, panggil, diberikan pemantapan, mulang, selesai Rizal. Iya. Siap. Kan begitu, Pak. Ini Ha-ha. kenapa saya ada satu pertanyaan yang semacam itu, karena saya anggap senior kita itu tidak hanya sekedar nun sewu, ini sekedar untuk pemain ludruk, tapi sudah belajar untuk ke Mikir. depannya itu mikir. Mikir. Nah, pemikir. Sampai ini para pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, ketika pemain ludruk juga kecerdasan dan keberanian mereka ini sampai ada istilahnya menulis buku. Nah, ini penulis buku yang sudah kedua, Ludruk Lerok Anyar. Nah, ini juga pembelajaran kita terhadap generasi muda, atau mungkin ini dengan pendidikan mulai dari SD, nanti kita berusaha, paling tidak itu berusaha untuk bagaimana ludruk itu tampil di SD,
tampil di SMP, SMA, atau bahkan Isinya, Cak. Oh, nggih. Isinya Pak. Tentang isinya apa? perjuangan, kebersamaan, kreativitas dan inovasi ludruk di Kabupaten. Lah ini ya. Saiki intine itu, tapi sing jelas sing gawe tak jenengan. Nah, maksud dan tujuannya, Lah, monggo. sebenarnya ini muaranya ke sana, ke gagasan jenengan ini Oh. supaya apa ya, kita mulai sekarang kita sudah harus mempersiapkan regenerasi ludruk Kabupaten Malang. Nah, ini. Di Kabupaten Malang itu kan lucu. Ya, Ludruk itu yang namanya nomor induk ludruk iya. Ratusan ya. itu ratusan. Oh, iya. Nah, pemainnya ya iku. Kotak, karisa kotak. Oh, sak kota. Dadi Iya, lek ludruk iku main bareng. Iya. Ya rebutan pemain. Oh, gitu. Iki berarti samane gamelan pelok selindro Iya. itu mesti selindrone tok iki. Iya. Rebutan pemain. Oleh sebab Iya, itu peloknya iya. nggak ada. Iya. Ini masalah juga. Ini juga pemikiran kita ya. Jangan cuma nomor induknya yang banyak, tapi pemain atau generasi penerusnya yang harus banyak. Semakin serem kita pembicaraan malam hari ini atau mungkin hari ini. Saya tidak menyebutkan malam, mungkin ke Padang. Ya, itu. Tapi yang jelas para pendengar, para pemirsa obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar, tunggu. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi, dengar yang satu ini, yang lewat ini loh. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Baik para pemirsa RRI Net, tonton yang Anda dengar, baik yang lagi mendengarkan di Radio Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali kita ngobrol tentang obrolan budaya, bagaimana ludruk ke depan, bagaimana sejarahnya ludruk ke depannya sebagai generasi penerus nanti yang meneruskan. Kembali ke Cak Sadirun ini. Ya. Nah, dari apa yang disampaikan atau tertulis dalam buku ini sampai terjadi membuat buku Ya. Cak Marsam tentang perjuangan sudah ludruk itu dengan perjuangan kebersamaan. Saya percaya bahwa pemain ludruk ya bersama. Ya. Ya, mangan bareng, Ya. ya toh, main bareng. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kami adalah kreativitas dan inovasi ludruk di era yang seperti ini. Nah, ini monggo. Makanya kan dari dulu itu sudah ada titipan pesan dari para senior, para pendahulu ludruk, ya kan. Jadi ludruk itu, jadi kesenian ludruk adalah seni Jawa Timur asli kang gambarno watak ciri pribadi. Ya. Sejarah lan riwayat ayo digali nurut aliran zaman saiki. Maksudnya ludruk itu diajak untuk mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti. Ya kan? Apa sekarang yang jadi trending sekarang? Harusnya ludruk ada di sana. Karena bebas untuk memilih Ya iya. cerita ya. Ludruk harus ada di sana. Apa yang jadi trending sekarang harus ada di sana. Ludruk harus ada di sana. Nah, oleh sebab itu tadi itu sering kali saya katakan apa sih kelemahannya sekarang? Ya. Satu, SDM. Oh. Nah, oleh sebab itu untuk ke depan supaya ludruk ini tambah bagus, SDM-nya yang harus kita siapkan. Oleh sebab itu saya berharap sekali terhadap siapa saja yang berkepentingan dengan ludruk, yang merasa punya beban moral terhadap ludruk. Ayo
Ya kan? Ayo Berjuang bersama-sama berjuang gimana ya? bersama-sama. Iya. Ada pendidikan tentang ludruk, ada diklat tentang ludruk. Mohon maaf, kalau di Jawa Tengah ada STSI, Isi sekarang isi. ISI, Iya. ada Institut Seni Indonesia, Iya, gitu iya. ya. Nah, di sana saya punya teman yang namanya Pak Purbasmoro. Nggih. Iya. Ya. Dalang nggih. Nah, ternyata itu juga dosen Iya. yang mengajarkan tentang pedalangan. Pedalangan. Harusnya di Jawa Timur ada sekelas ISI yang ada di Jawa Timur, ada pelajaran ludruk. Luar biasa. Wah, luar biasa. Harus Iya, iya. ada. Setuju. Harusnya Pol. itu. Iya, Iya kan? iya. Di sana saya ketemu teman saya yang ada di ISI, misalnya kayak Mbak Ika, Iya. Ika Kebumen. Itu juga lulusan ISI Pesinden. Betul. Sinden. Iya. Iya. Makanya sekarang saya ingin harapan saya ada pemain ludruk yang memang lulusan seni ludruk. Oh iya. Iya, betul. Iya, betul. iya, Itu pasti hebat nanti. Iya, Kan iya. gitu loh, kan gitu Iya, ya. iya. Lulusan seni ludruk terus ludruk mesti cocok. Iya. Kan gitu Pak. Saya- Alah, itu Pak. Saya berharap bahwa Ya. ini Pak Cak Marsam. Nggih. Cak Marsam dengan idenya ketika membuat catatan atau buku Nggih. sampai sekarang sudah dua Dua, jilid dua ini. Harapan kedepannya apa tentang kesenian ludruk yang sebenarnya asli Malang juga ini? Ya. Makanya itu pertama perjuangan. Sebenarnya perjuangan yang perlu diperjuangkan apanya? Kita sebagai pelaku ludruk harus benar-benar mau berbenah diri untuk berjuang untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kesenian itu harus tut lakune zaman sesuai apa yang disampaikan oleh Cak Sadirun. Loh, ayo ngikuti aliran zaman saiki ini Iya, tadi. iya, iya. Itu butuh perjuangan. Makanya ayo dulur seniman ludruk terutama ini kanca-kanca seniman ludruk. Iya. Ayo berbenah diri. Ayo membangkitkan kreativitas apa sih? Ayo, kita itu cerdas. Ayo rek tunjukkan kecerdasan iya. kita. Terus itu kebersamaan. Semuanya butuh kebersamaan. Makanya antara seniman, masyarakat dan pemerintah harus sinergi itu tadi. Perlu kebersamaan ternyata. Nggih. Soalnya karena untuk mengembangkan, melestarikan kesenian terus supaya tetap ada dan hidup sepanjang zaman antara pemerintah, Pak, seniman dan masyarakat harus nyatu. Iya, iya. Contohnya Pasti gini, ada pemain hebat. Terus pemerintah sudah memberi fasilitas tuh. Lek kan sing nonton. Nah, Iya. 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 Kan gak ada artinya, Pak ya. Artinya ya ludruke sing apik, pemerintah gelem biayai misalnya bisa membantu, bisa memfasilitasi. Terus ludruke apik, masyarakat gelem nonton. Ludruk masyarakat gelem nanggap. Jadi Iya, gitu ya. Terus kemudian yang apa lagi tadi tentang Inovasi. oh inovasi. Lah itu tadi inovasi karena apa ya? Ludruk itu sebenarnya hanya rohnya aja yang perlu kita pertahankan. Ludruk ya ludruk. Pakemnya ludruk itu apa? Diawali dengan tari remote, diiringi gending jula-juli, pertunjukannya tragedi dan komedi itu perlu jadi satu. Iya. Datang pergi silih berganti. Iya. Ya, itu yang kita pegang. Aja sampai hilang kan. Iya. Kemudian untuk inovasi ya itu tadi kita menyesuaikan ludruk mau dipentaskan di mana. Nah, ini kalau ada yang perlu kita garis bawahi tentang pentaskan di mana. Nah, ini saya berharap bahwa tidak hanya masyarakat desa atau masyarakat perkotaan. Kembali lagi apa yang disampaikan Cak Sadirun tadi, saya tangkap tentang ini kurikulum ke pendidikan. Iya. Anak SD aja belajar dalang, dalang cilik, terus Mariono Wiyogo, penabuh gamelan cilik. Nah, sekarang saya akan mungkin kami selaku juga seni atau mungkin Cak Sadirun atau ini berkeinginan juga bahwa kerjasama kita terhadap pendidikan kita, anak-anak generasi kita untuk belajar tentang Mas yo gamelan, yo ngludruk, yo jula-juli. Nah, jula-juli cilik, gamelan cilik. Iya. Berarti kita harus stakeholder yang kita inginkan itu adalah tidak hanya
pemerintahan aja, tapi dunia pendidikan. Iya, iya. Ya. Lek ilikitik carane opo kan? Ya bahasanya begini ya. Jadi dunia pendidikan dan sebagainya tidak terlepas dari pemerintahan. Kembali. Oleh sebab itu yang kita dahulukan ya kita harus harus berkomunikasi dengan pemerintah. Ya. Betul. Itu harus. Iya. Ya. Apalagi sekarang misalnya di Kabupaten Malang kita juga harus berkomunikasi dengan Pak Bupati. Iya. Satu contoh saya mohon maaf, saya sampaikan bahwa kayak Mas Marsam ini kemarin ya audiensi sama Pak Bupati. Oh. Dia ngobrol sama Pak Bupati tentang ludruk ini dan Jen, sebagainya. Lah harapan saya apa yang disampaikan Pak Marsam, Romo Sindu kemarin dan sebagainya ini ditangkap betul oleh Pak Sanusi ini dan stafnya ini harus ditangkap betul. Maunya ludruk ya apa ya enak ya Malang kan gitu. Oh Ya. iya. Jadi mohon maaf kan seperti itu kan. Jadi karena ludruk itu apa ya saya katakan kalau saya memang protes itu bisa protes. Ludruk itu punya kontribusi yang besar terhadap negara ini. Betul, Loh, betul. iya. Jadi kalau sudah menelurkan pejuang ini berarti sudah berkontribusi. Iya. Cak Durasim itu pejuang. Bukan sekedar untuk dia hidup tapi negara ya harus merdeka itu Cak Durasim. Betul. Nah, iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana ada ludruk siapa saja pemerintahnya pada saat Presiden Soekarno. Beliau memanfaatkan ludruk untuk sosialisasi pembangunan. Betul. Di era Soeharto, beliau memanfaatkan ludruk untuk sosialisasi pembangunan. Semuanya dimanfaatkan. Nah, cuman permasalahannya sekarang kenapa sekarang agak berkurang? Medianya memang terlalu banyak. Oh. Iya kan? Iya. Tapi mohon maaf, saya cuman pesan bahwa ludruk sudah berkontribusi. Iya. Ya kan? Mohon maaf loh ini. Iya, iya. Ludruk sudah berkontribusi. Iya. Dulu di era Orde Baru, mohon maaf, saya tidak apa ya, bahasanya tidak ingin kembali ke masa lalu. Orang tidak tahu kapan sih pemilu, kapan sih coblosan itu. Iya. Pengepur tukang ngedung jula-juli ngedung tanggal 4 wayahe coblosan misalnya Iya, seperti iya, itu. iya. Di situ. Wis cerdas, kecerdasan. Iya. Nah, itu Pak. Oleh sebab itu punya misi. Besut tadi, beto maksud. Iya. Ya kan? Jadi ludruk itu apa yang dibeto? Satu, misi perjuangan, pendidikan, Iya. kontrol sosial, Iya, ya kan? iya. Dan sosialisasi pembangunan. Itu ludruk yang di bawah Iya, itu, iya. Pak. Nah, itu loh, Pak. Ini semakin menarik. Waktu yang membatasi kita, tapi pembicaraan kita, obrolan kita ini mateng, semakin menarik. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Lek duduk awake dhewe. Nah, Sopo maneh? Sopo maneh? Betul, Nah, betul. iya toh. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berbicara masalah tentang kesenian ludruk terutama di Kota Malang ini? betul. Kami juga berharap bahwa senior-senior kita, istilahnya kecerdasan, mulai dari berkesenian ini, kita berharap bahwa ini akan menjadi sejarah untuk anak cucu kita. Iya. Nah, sebelum kita sudahi acara ngobrol kita, ya toh, Pak Marsam, monggo, kesimpulannya pripun, apa unek-uneke, nah, monggo, pemirsa, pendengar, nah nika, monggo, Pak Marsam Rumin. Pertama untuk seniman ludruk, untuk teman-teman ludruk semua, ya kita betul-betul mau berbenah diri supaya kita tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman. Pertama, kedua harus seniman, masyarakat dan pemerintah harus saling sinergi supaya kesenian ludruk bisa berkembang dan lestari, bisa tetap ada dan hidup sepanjang zaman itu. Kemudian karena ludruk itu harus tetap hidup, persoalannya kita harus bisa memenuhi selera penontonnya. Jadi mari kita pertahankan masyarakat penonton yang lama dan kita merayu penonton yang baru. Ya. Nah, sekarang Cak Sadirun. Ya. Nah, ini sebagai ibaratnya kesimpulannya apa yang kita obrolkan ini. Ya. Kalau saya berawal dari apa yang disampaikan Pak Marsam tentang
keberadaannya Pak Santik tadi. Jadi kelanjutan ludruk ini tergantung daripada kecerdasan kita, terus kemudian kesungguhan kita. Nah, untuk menunjang kecerdasan harapannya memang kita harus banyak-banyak menambah wawasan, banyak-banyak menambah ilmu, banyak-banyak bergaul, sehingga apa? Ludruk itu semakin hari semakin berkembang, tidak monoton, harus dinamis, ya kan? Kreativitasnya dan sebagainya semakin berkembang. Ya. Jadi kita kembali sebetulnya. Jadi tadi ketika Pak Marsam mengatakan bahwa Pak Santik itu cerdas, itulah tuntutannya ludruk. Oh. Nah, tuntutannya ludruk. Nah, yang berikutnya saya berharap kepada stakeholder yang ada, ya, mari sekarang kendala kita adalah di SDM. Mohon bantuannya supaya kita bisa menyiapkan SDM untuk supaya ludruk bisa berkelanjutan. Nah, oke. Terima kasih Cak Sadirun, ngobrol kita Cak Marsam. Juga saya berharap bahwa ludruk ini tetap eksis, tidak hanya tanggapan, tapi bagaimana ludruk ini ke depannya. Karena luar biasa, kecerdasan, yang penting kecerdasan. Dan marilah kita, para pendengar, para pemirsa juga yang ada di manapun Anda berada, kembali lagi tokoh-tokoh yang semacam ini tidak hanya ibaratnya masih ada, tetapi bagaimana ketika tidak ada masih eksis untuk menguri-uri budaya terutama ludruk. Jadi pertanyaannya tentang kemana ludruk dan budaya ludruk ke depannya sudah jelas. Masih ada, eksis, dan bagaimana suguhan dari masyarakat yang menilai. Terima kasih. Terima kasih Cak Sadirun, terima kasih Cak Marsam. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar ini, untuk ke depannya kita akan bersama-sama menciptakan, memberi istilahnya hiburan terhadap ludruk Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nah, tonton yang Anda dengar RRI Net. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dengarkan, tonton di RRI Net, tonton yang Anda dengar, dan satu hal lagi, Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.